Kita lanjut lagi yang bagian 3. Oke, cuma aku pengen ada yang kemarin tuh bagian dia ada yang gak gimana-gimana sih, cuman yang ini koreksi sedikit ya. Ini gue gak suka nih kalau kayak gini. Dia tuh limitnya hilang, tanda limitnya. Harusnya selagi belum disubstitusi X-nya, selagi masih ada X di sini, jika limit X mendekati sesuatu dan masih ada X di perhitungannya, itu tanda limit nggak boleh hilang. Ini gue kelupaan. Nah, ini harusnya gini. Nah, pas ini, ya ini harusnya begini sih, gue harusnya. Hmm, 1+0. Nah, sip. Jadi jangan sampai kelupaan ya. Ini kalau dikoreksi pasti ada minus sih. Kalau tanda limitnya hilang sebelum seharusnya dia udah hilang, itu pasti bakal gak bolehin disalahin tuh. Lanjut ya, bagian C. Bagian C yang nomor ini tentang hampiran ya. Oke, langsung kerjain aja. Akan ditaksir 3/9 menggunakan linearisasi. Oke. Jadi materinya ini ya. 2.9 kalau nggak salah. Kalau nggak 2.9, 2.8. Jadi itu sedikit teori. Teori dulu nih. Kita bisa menaksir atau memperkirakan suatu nilai dari suatu fungsi dengan menggunakan turunan. Salah satu kegunaan turunan kali delta. Gini aja deh. Ini kalau nanti delta X ya. Delta X. Nah, kayak gini. Jadi kita nggak perlu tahu nilai dari F ketika di X plus delta X. Kita cuma perlu tahu di F ketika X sama ketika F aksen X. Kita bisa memperkirakan nilai dari F X plus delta X ini. Dan dia akan semakin akurat, semakin kecil, besar delta X-nya. Nah, ini kalau belum kebayang, gue coba gambar dalam grafik ya. Katakanlah ada suatu fungsi yang eksponensial begini. Oke. Nah, terus gue ambil X di sini. X. Nah, berarti besarnya Fx kan. Ini, segini ini. Ini Fx. Nah, jangan di sini, ngalahin. Nah, terus ada di sini ini ada X plus delta X. Nah, di sampingnya. Berarti kan di sini ya. Nah, di sini ini besar dari F X plus delta X. Nah, berarti kan ini segini delta X. Nah, kita bisa nurunin Fx sehingga kita dapat F aksen X. Nah, F aksen X ini kan artinya kan gradien ya. Kalau turunan kan bisa dibilang dia itu gradien garis singgung dari gradien di X, garis singgung di X ya. Nah, ini kan berarti begini. Anggap aja ini nyentuh ya garis singgungnya. Bentar. Ini susah ya. Nah, ya anggap aja ini nyentuh. Berarti ini kan turunannya. Aksen X ini gradiennya. Gue hapus deh. Nah,
ketika kita ambil turunannya f aksen x ini, terus kita kalikan dengan delta x, itu kita dapat delta y. Nah, bisa begini karena misalnya kan delta x kan segini ya. Nah, kita dapat ini di sini. Kita dapat ini segitiga kecil ini delta. Gue pakai delta ya. Delta y. Coba kalau misalnya gue perbesar di sini. Ini delta y. Yang datar ini delta x. Yang sini. Di bawah ini. Besarnya kan delta x. Nah, berarti kalau pengen tahu garis ini, gradiennya ini kan, gradien itu kan definisinya delta y dibagi delta x kan. Nah, delta y dibagi delta x ini kan f aksen x. Nah, kita ambil di x. Ini f aksen x. Nah, f aksen x ini mana delta y per delta x ini pindah ruas saja. Nah, jadi itulah menurut saya. Jadi kita bisa tahu delta y di sini. Nah, delta y ini nilainya ini bakal bisa bikin kita mirip lah dengan cara kita itu melinearisasikan kurvanya. Jadi ini hasilnya kan kurvanya eksponensial ke atas gini ya. Ke atas gini. Tapi kita buat garis singgungnya yang kalau turunan dibuat garis kan berarti lurus ya, garis lurus gini. Nah, makanya ini disebut linearisasi, dibuat linear. Kurvanya itu seakan-akan selanjutnya itu linear. Nah, kalau kurvanya selanjutnya linear, dia itu bisa dibilang bakal mendekati lah, bisa menjadi aproksimasi yang lumayan bagus buat menghitung fx plus a, fx plus delta h, kok fx plus delta x. Nah, kalau misalnya ini fx, terus ini fx plus delta h, kok delta h lagi sih, fx plus delta x. Nah, inilah fx plus f aksen x kali delta x. Ya, ini kan aslinya gini ya, aslinya tuh fx ditambah delta y. Ini kan delta y yang kita buat segitiga ini. Nah, jadi delta y ini kita bisa ambil pakai definisi gradien. Nah, jadi segitu. Gitu sih buat sekilas tentang subbab 2.9. Sebenarnya intinya itu aja. Nah, ini lumayan kuat buat mengaproksimasi sesuatu yang ketika f x plus delta x ini angkanya itu susah dihitung tanpa kalkulator, itu susah dihitung secara ini ya secara manual, sulit dicari. Sedangkan fx-nya ini fx delta x susah dicari, fx-nya ini gampang dan ada f aksen, ada turunannya. Nah, itu bisa kita linearisasi, termasuk buat di kasus ini akar 3 akar 9. 3 akar 9 kan susah ya buat dihitung. Nah, kita bisa ngedekatin dari kita ambil fx yang tadi ini 3 akar 8. Jadi fx plus delta x nya ini sebenarnya 3 akar 8 per 1. Kita ambil delta x nya sama dengan 1. Nanti kita bisa turun f aksen x yang secara umum fx ini sebenarnya kita bisa anggap sebagai fungsi dari kubik ya, fungsi kubik. Kok kubik sih, akar pangkat 3 aja. Nah, iya, ntar ini bisa diturunin. Nah, gitu. Idenya begitu. Jadi bisa langsung kita menggunakan linearisasi untuk mengaproksimasikan nilai dari 3 akar 9. Akar pangkat 39 ya. Tulis misalkan fx sama dengan 3 akar pangkat 3x. Habis itu dengan linearisasi
kita bisa bilang fx plus delta x sama dengan ditambah kali delta x. Nah ini ya, kelihatan kan kalau misalnya 3 akar pangkat 38 ini kan kita tahu ini 2 ya, gampang. Kalau akar 9 ini kan pasti kayak 2, sekian-sekian. Ini kita pakai linearisasi. Sebenarnya fungsi akar pangkat 3x ini kan begini. Tapi kita pas di x-nya 8, jadi kita anggap linear. Nah iya, jadi pas di 9 kita pakainya yang di garis lurusnya ini. Meskipun emang agak ini ya, pasti ya agak nggak akurat, cuman bisa lah buat ditaksir karena dimintanya ditaksirkan, bukan exact value, bukan nilai eksaknya. Oke, langsung kerjain aja ya. 8 plus 1 sama dengan f8 plus f aksen 8 kali delta x. Biar enak dibacanya, turunin f aksen x nya di awal aja. Misalkan fx sama dengan akar pangkat 3x, maka f aksen x sama dengan, maka f aksen x sama dengan, turunkan ya, 23. Oke. Nah, gini. Ini kita bisa, kalau udah gini kan udah enak nih, bisa langsung substitusi. F8 sih. F9 sama dengan ini. Kita bawa dulu, balikin ke soal dulu, tunjukin kalau F9 ini akar pangkat 39. Terus F8 tambah 1 per 3 8 kuadrat kali delta x nya ini, itu pasti 1 ya. Nah sebenarnya dari sini udah bisa dimasukin 1. Oke. Oh ya, sama, oh ya gue salah. Nggak boleh pakai sama dengan ya, dia harus sama dengan yang berombak ini. Ini artinya kurang lebih, bukan kurang lebih sih sebenarnya, approx sebenarnya, diaproksimasikan. Artinya dia ini nggak benar-benar nilainya sama dengan secara eksak, tapi perkiraan. Ini 4 ya. Oke. 2 tambah dalam bilangan, dalam pecahan aja juga boleh kok. Gini ya. 12 1 tambah ini 24 berarti ya, sama dengan 25 per 12. Oke. Maka taksiran dari 9 adalah 25 per 12. Oke. Sip. Langsung diambil. Taksir nilai Oke, ini sebenarnya beda soal ya. Ini kenapa akar 9? Kenapa ada akar 9? Buat apa juga kan? Nah ini kan dari soal dikasih tahu aksen 8 ya, ngapain dikasih tahu terdiferensiasikan deh. Terdiferensialkan. Apa ya? Oke. Karena kalau taksiran itu dia, seingat gue sih nggak perlu terdiferensialkan pada suatu interval tertentu, apalagi harus di bilangan real.
Jadi sekedar bisa terdiferensialkan di aksen X aja. Seingat gue sih. Oke deh. Gue takutnya jebakan ini. Apa ya? Apa dia nggak boleh? Berapa? Oh, H8, H9. Diketahui X terdiferensialkan pada minus 3,3 dan H9 H8 ya yang ketahui. H8 sama dengan 1 H8 ke 1. Oke, pakai lagi ya, masih sama tekniknya. Dengan linearisasi Hx plus delta X bukan sama dengan dia approximately Hx plus H aksen X kali delta X. Oke, kita ambil Hx nya 8, delta X nya 1, H8 ditambah H aksen 8 dikali delta kali 1. 9 H8 1 aksen 8 min 1 kali 1 0. Iya kan jawabannya 0. Ya, berarti kita ini dulu deh, kalikan dengan akar 9 kali H9 9 kali 0 sama 0. Maka taksiran dari akar 9 H9 sama X. Nol. Sip. Yang nomor 1 ya. Oke, pahamin dulu deh soalnya. Ini berarti soal ini bab 3.4 ya, permodelan matematika. Kelihatannya kayak related rates, cuman di sini dia ada minta maksimum ya. Kalau ada maksimumnya itu berarti udah 3.4. Kurang lebih mirip sih, cuman kayaknya ini bahkan oh ya benar, nggak jadi 2A ya, langsung kerjain aja. Mungkin gambar dulu ilustrasinya deh. Itu ini tuh ada tangga 5 meter, terus dia itu kedorong ke kanan ya, kan dia apa, menjauhi dinding, dia berarti ke kanan 1 meter per menit. Oke, buat yang A itu yang ditanya adalah jarak ujung bawah tangga ke dinding pada saat luas segitiga ini maksimum, luas segitiga ini ya. Oke, sama kita definisiin dulu apa yang kita butuhin. Kita butuh ini, kita anggap X, ini kita bisa misalin Y, sama kita juga bakal misalin fungsinya ya. Ini dulu. Ini udah masuk ke yang A ya. Sebenarnya bagusnya biarin ya, udah bodo amat lah. Definisikan X sebagai
jarak ujung bawah tangga terhadap dinding. Jadi kebayang ya, jarak ujung bawah tangga kan yang ini, sampai dinding. Ini, ambil garis lurus, berarti itu X. Nah, sekarang yang Y sebagai jarak ujung atas tangga terhadap lantai. Nah ini ya berarti ujung atas tangga yang ini sampai lantai datar ini ambil garis lurus karena jarak pasti terpendek kan. Berarti ya yang dibuatin ini sampai yang bawah itu Y. Nah terus juga sama ini ya. Ambil juga fx, y sama dengan ada ini gimana nulisnya ya, definisikan fx, y sama setengah xy sebagai fungsi dari luas segitiga. Oke, kita bisa bilang fx, y. Oke, terus kita bisa dikerjain deh. Ya palingan sih idenya karena ini segitiga kita bisa biasa pakai Pitagoras. Karena ini kan dapat ya sama sesuatu, substitusi ke fx, y, dan kita dapat fx sama dengan sesuatu. Nah ini diturunkan terhadap 0, terus kita dapat x-nya sekian. Nah ini dimasukin ke fx. Habis dimasukkan ke fx, kita dapat luasnya. Nah, bahkan nggak perlu dimasukin ke fx sih. Cuman yang takutnya ya jaga-jaga aja. Aksen x dimasukin ke sini. Aksen itu karena dia minta maksimum. Kalau maksimum ini kan cekung ke bawah. Pastiin aksen x ini nilainya negatif. Ya buat mastiin kalau x sama dengan sekian yang kita dapat ini adalah nilai maksimum. Oke, nah itu udah selesai deh. Prosesnya sih gitu. Idenya, kita langsung eksekusi aja. Ya X per dt kita diketahui ya, dikasih ya 1 meter per menit. Karena yang diminta ini kan oke, belum kepake X per dt ini 1 meter per menit ini. Ini buat yang B. Gini ya. Dari dalil Pythagoras, atau langsung pakai dalil Pythagorasnya juga nggak tahu deh boleh apa enggak. Cuma jaga-jaga aja. Meskipun sebenarnya sih infonya sih nggak, koreksi itu nggak akan se-strict itu. Oke. Ke fx sama y. Nah. Oke. Terus nah ini jadinya fx, kita bisa lupakan y nya. Fx 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 maksimum di titik kritis. Gini aja nih, fx di titik kritis pertama ya, ujung selang di mana ketika
si fx ini terdefinisi. Udah tahu di mana fx ini terdefinisi, yaitu ada di si x ini nggak mungkin dia itu lebih besar dari 5 kan, karena panjang tangganya aja cuma 5 meter, dan x ini nggak mungkin kurang dari 0. Ya berarti sebenarnya di sini tuh bisa kita bilang di sini aja deh. Fx terdefinisi di 0,5. Ini usaha kita lihat x0 nilainya 0, f5 nilainya 0 juga ya, pakai fungsi yang ini kan jelas-jelas 0. Ya berarti most likely ini minimum, bukan maksimum yang kita cari. Titik stasioner, kita cari dulu titik stasionernya pakai turunannya itu setengah ini, setengahnya keluarin, x turunin 25 min x kuadrat ditambah x kali mungkin 1/2 kali fungsi 1/nya kali min 2x. Sip. Nah ini turunannya sama dengan 0. Langsung ke sini aja. Dikurang karena ada min x kuadrat per akar 25 min x kuadrat sama dengan 0. Situ bisa pindah terus gini ya. Bagi 2 12, akar 25/2 ya. 5/2 akar 2. Nah, ini salah satu titik satu-satunya titik stasioner. Sebenarnya ini sih plus minus ya. Plus minus ini cuman fx definisinya perlu ditulis nggak ya plus minusnya? Tulis aja. Baik nih. Cuma kan kalau minus kan fx nggak terdefinisikan. Karena tadi kita definisiin dia itu di 0 sampai 5 aja. Plus minus. Kita ambil yang giniin aja deh. Boleh nggak sih? Boleh lah ya. Terus cek di x sama dengan 5/2 akar 2. Fx sama dengan f ini, langsung substitusi aja. Males banget. Sebenarnya nggak begitu perlu sih. Nah, ini sama dengan setengah 5/2 akar 2 dikali 5/2 akar 2. 25/4. Nah ini luas segitiga maksimumnya. Sebenarnya luas segitiga maksimumnya nggak ditanya sih, yang ditanya kan cuman x nya berapa ya, dan kan jarak ujung bawah tangga lagi ya, berarti x nya doang yang ditanya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, terus kemungkinan yang terakhir itu ada di titik singular. Nah ini ketika si f aksen x tidak terdefinisi, berarti x nya 0 ya. Sebenarnya banyak ya ketika
Oh enggak, dari titik singular tuh yang diambil tuh cuman yang ada di dalam selangnya ini aja, 0 sampai 5. Dan nggak ada, berarti langsung tinggal f aksen x nya, di x sama 5 ya berarti ya. Ambil ini. Setelahnya jangan hilang. Tidak terdefinisi di x sama dengan 5. F5 sama dengan 0. Maka dari semua titik kritis yang bernilai max adalah ketika x sama dengan 5 per 2 akar 2. Kita lakuin uji turunan kedua. Biasanya jarang sih yang ngelakuin uji turunan kedua, biasanya uji turunan pertama aja. Iya sih, ngapain juga ya uji turunan kedua ya. Sebenarnya niatnya sih pengen apa, ngasih tahu juga bahwa titik x sama 5 per 2 akar 2 ini, dia ini max. Masalahnya kalau kita apa, uji efek di titik kritis, dia ini nggak akan bilang kalau si titik yang kita dapat ini dia itu maksimum atau minimum, itu nggak ngasih tahu. Maka perlu dilakuin uji turunan kedua. Tapi malas banget anjir. Ini gue sendiri juga nggak tahu sih ini tuh perlu nggak sih uji turunan kedua. Nah maksud gue kalau dosen gue sih, gue ganti ya, selalu ngasih uji turunan antara uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Pas sudah dapat, ya berarti kemungkinan kita juga harus. Waduh yang ini lagi. Nggak perlu disederhanain ya. Nggak sama dengan. Langsung aja nggak pakai disederhanain. 5 per 2 akar 2 tengah. Kita pengen dia negatif ya hasilnya ya. Kalau negatif berarti kita benar. Ini akar 12,5 minus 1 dikali minus kurang ini ngerepotin banget, time wasting banget sih. X3, aduh. Nggak tahu ini boleh apa nggak, cuman ini aja. Kita perhatikan bahwa aksen 5 per 2 akar 2 bernilai negatif. Nah ini udah kelihatan ya. Sebenarnya belum kelihatan sih, cuma udah sedikit kelihatan lah. Hmm,
nggak ya begini? If ya kalau gue sih, kalau ini ulangan sebenarnya ya gue bakal lebih sederhanain lagi. Maka benar bahwa X sama dengan 5/2 akar 2 adalah panjang jarak ujung bawah tangga terhadap dinding jika luas 3 yang tangga maksimum meter. Oke, itu yang 2A. Sekarang 2B. Ini gambarnya gue ini lagi nih. Gue cepet aja kali ya. Udah mau maghrib ya. Kalau dilihat kata-katanya ya, tentukan seberapa cepat besar sudut yang dibentuk oleh ujung atas tangga dan dinding bertambah. Ujung atas ya, ujung atas tangga dan dinding. Berarti sudutnya yang mana? Yang ini dong. Kalau ujung atas tangga ini dan dinding, maka definisikan theta sebagai sudut antara ujung tangga dengan dinding. Nah, bisa langsung bilang aja ya kalau theta sama dengan X/5. Tanyanya itu berapa cepat besar sudut yang dibentuk. Berarti ini dulu apa? Dari soal 2A, dari jawaban 2A, X sama dengan 5/2 akar 2 meter. Maka kita pakai sini sama dengan 5/2 akar 2 per 5 sama dengan kita ini sama dengan pi per 4. Oke. Perhatikan bahwa sin theta sama dengan X/5. Ya kan? Kalau sinnya berarti yang X bagi 5 miringnya. Ini turunkan. Oh iya, ada yang gue lupa sih di definisinya, terhadap waktu. Oke, nah gini aja. Boleh kayak gini sih di dalam kurung ini. Bagus sih definisikan T sebagai waktu dalam menit.
sin theta per dt sama dengan 1/5 dx per dt. Nah, terus ini begini. Theta aturan rantai. Ini yang kita cari. Ini cos theta pindahin. Diketahui x per dt sama dengan 1 dan theta sama dengan 34. Oke. Maka d theta per dt sama dengan 1/5 kali 1 kali 1 per 2 akar 2. Berapa ini? 2/5 akar 2 sama dengan 1/5 akar 2 radian per menit. Terus tinggal kesimpulan. Ini langsung kesimpulan. Kesimpulan bagusnya sih diulangin lagi soalnya ya. Maka besar kecepatan sudut, kecepatan perubahan sudut, kecepatan sudut. Ya, soalnya dia nyebutnya apa? Kecepatan sudut. Oh, cepat besar sudut yang dibentuk. Besar sudut yang dibentuk ketika segitiga yang dibentuk tangga maksimum adalah 1/5 akar 2 radian per menit. Oke, akhirnya done ya. Oke, berarti udah bagian C, bagian A udah, bagian B udah, C udah. Sip. Ya gue takutnya ada yang salah sih cara penulisan gue. Terus juga yang nomor 2 apa sih? Oh, tapi mungkin kelihatannya emang panjang sih, cuman gue ngikut dari apa cara Bu Gantina ngerjain aja sih. Bu Gantina ngajarin kayak gini. Emang agak ribet. Nggak tahu ya. Gitu aja. Bye.